waktu lalu ada salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berkelakar memberi saran agar janda kaya raya menikahi pria pengangguran. Ada yang ingat nggak ya? Nah, dalihnya sih supaya angka kesejahteraan di Jakarta meningkat. Nah, terlepas dari kontroversi yang ada ini kawan, ada sebuah sejarah, ada sebuah peristiwa ya, bahwa ternyata janda kaya menikahi pengangguran pernah lazim terjadi di Jakarta. Hanya saja ini kawan, kejadian tersebut terjadi pada ratusan tahun lalu, tepatnya di era kekuasaan VOC. Nah, gimana ceritanya? Ah, gini ceritanya. Jadi ceritanya bermula dari keberhasilan VOC menyulap Batavia yang kini namanya Jakarta ya sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Sehingga hal itu membuat daya tarik Jakarta dan banyak orang Belanda untuk mengubah nasib di sana. Nah, biasanya mereka mengincar maksudnya pekerjaan sebagai pegawai VOC karena itu akan memberikan penghasilan tinggi dan kebanggaan yang tidak terkira. Meski begitu, mereka kemudian tertampar realita bahwa kehidupan di Batavia rupa-rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Persaingan ketat, tangga kesuksesan sangat sulit untuk dinaiki. Meski sudah bekerja, jenjang karir juga sulit dicapai. Dan akhirnya, tidak sedikit para imigran dari Belanda ini hidup luntang-lantung alias nganggur di negeri orang. Nah, mereka yang sudah bekerja pun karirnya mentok. Nah, ketika para imigran pria ini sudah seperti ini ya, ada satu cara tersisa agar bisa sukses, yakni melangsungkan pernikahan. Nah, sejarawan Leonard Blas dalam Strength Company, China's Settlers, Mysterious Woman and Dutch in VOC Batavia yang terbit pada tahun 1986, ini sempat menjelaskan dalam buku itu, pernikahan terjadi dengan menargetkan para janda kaya di Batavia. Nah, sebagai catatan ini kawan ya, para janda kaya ini mendapat harta melimpah dari warisan mendiang suami yang ya waktu itu menjabat sebagai para petinggi VOC. Dan warisan tersebut bukan hanya uang, tapi juga bisnisnya. Nah, semasa masih berstatus nyonya pegawai VOC, para perempuan ini memegang kendali bisnis sebab suaminya dilarang berbisnis atas nama pribadi. Nah, dalam struktur kehidupan sosial masa VOC di Batavia, para janda ini juga dihormati dan dilindungi pemerintah. Bahkan diberi berbagai fasilitas oleh VOC. Sementara itu, Jan Gelman Taylor dalam The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia yang terbit pada tahun 1983. Ini juga menceritakan para janda ini kerap mendapatkan tunjangan, budak gratis, serta diberi perhiasan mahal dan berbagai fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang gaya hidup mewah mereka seperti akses penggunaan gratis villa milik VOC. Nah, atas dasar ini, saat suaminya wafat, mereka memegang harta melimpah yang menjadi magnet bagi para pria, terutama pihak imigran ya. Nah, entah itu pengangguran atau pegawai yang karirnya mentok, apalagi hukum VOC saat itu juga menyebut jika sang janda menikah lagi, maka suami baru berhak memiliki harta tersebut. Wah, ini dia nih. Nah, tragisnya tidak lama setelah suami masuk ke liang kubur, para janda ini sudah didekati oleh banyak pria. Seperti ditulis oleh Leonard Blas, ketika nyonya ditinggal meninggal suami, mereka ini sudah menemukan kekasih pada minggu keempat. Lalu pada 3 bulan berikutnya mereka sudah menikah kembali. Nah, singkatnya, dengan menikahi janda, para pria berharap mendapatkan kunci masuk pembuka pintu kesuksesan. Nah, jika berhasil menikah, maka para pria ini
sudah pasti dapat tempat terhormat dan limpahan kekayaan. Nah, ini dia, salah satu atau salah seorang pria yang sukses menunaikan ambisi tersebut adalah David Van Lennep. David adalah pegawai pengadilan yang sudah lama tinggal di Batavia. Namun, karirnya mentok dan hidupnya banyak terlilit utang, gitu ya. Maka sebagai solusi, dia memilih menikahi janda kaya dan berhasil mengalami perubahan hidup, menjadi lebih terhormat dan kaya. Nah, meski begitu, ada pula janda kaya yang bernasib apes, namanya Cornelia van Nijenrode. Pada tahun 1675, dia ini menikah dengan John Bitter yang berprofesi sebagai pengacara. Tapi pernikahan tersebut malah menjadi penyesalan bagi Cornelia. Kenapa? Karena suami barunya ini malah mengambil alih semua harta warisan yang dimiliki oleh Cornelia. Dan ternyata pernikahan hanya menjadi sarana Bitter memoroti harta Cornelia. Nah, akibatnya hidup Cornelia berakhir menderita. Sementara Bitter sukses kaya raya dari merebut harta istri barunya. Gitu ya. Ada yang minat ya? Gitu. Ya, pokoknya ditunggu deh komentarnya. Silakan. Ada yang mau berkomentar seputar informasi ringan tadi, boleh melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 085542000 912.